Halo guys, assalamualaikum. Malam ini terasa istimewa ya. Terasa istimewa karena besok kita merayakan Hari Raya Idul Adha. Jadi malam ini kita mau jalan-jalan dulu. Tapi di perjalanan kok agak lain ya kereta ini. Ternyata bannya bocor guys. Akhirnya kita mampir dulu nih ke tukang bengkel. Selesai dari bengkel, mampir dulu ke warung karena Kak Dara sama Syakir mau beli minuman. Selesai beli minuman, lanjut kita pulang. Video ini berlanjut keesokan harinya. Kita siap-siap mau berangkat ke masjid untuk sholat Idul Adha. Nah, kita udah sampai di masjid, suasananya terasa begitu hangat. Suara takbir terus terdengar membuat hati terasa damai. Momen seperti ini mungkin hanya datang setahun sekali, tapi suasananya selalu berhasil dirindukan. Sholat Idul Adha bukan hanya tentang ibadah, tapi juga tentang kebersamaan, pengorbanan, dan belajar untuk lebih ikhlas dalam hidup. Di tengah ramai jemaah dan lantunan takbir pagi ini, rasanya hati ikut diingatkan untuk lebih bersyukur atas hal-hal kecil yang sering terlupakan. Semoga Idul Adha tahun ini membawa banyak keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan untuk kita semua. Sholatnya sebentar lagi akan dimulai, jadi aku pakai mukena dulu. Pakai mukena yang bersih, tebal, dan menutup aurat secara sempurna. Rambut, leher, kaki semua ketutup ya. Pastiin juga dahi nggak ketutup rendah pas waktu sujud. Mukenanya udah terpasang rapi. Yuk sekarang siap-siap sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha selesai, takbir udah reda, tapi suasana masih hikmat. Kak Dara, Syakir, dan juga Raisa lagi ceritain sesuatu tuh selesai sholat. Sholat selesai, ceramah udah, sekarang waktunya pulang. Orang-orang mulai berdiri, saling senyum, ada yang langsung peluk-pelukan juga tuh. Gak ada yang buru-buru, semua jalan pelan kayak bawa pulang ketenangan yang baru aja kita dapat. Lapangan pun pelan-pelan mulai terlihat kosong. Tapi setelah sholat selesai, kita belum pulang sih. Kita mampir ziarah dulu sebentar. Setelah itu kita juga mampir ke halaman masjid. Katanya Syakir, Kak Dara, dan Raisa mau lihat sapi kurban dulu. Di samping halaman masjid terdapat beberapa ekor sapi yang akan dikurbankan. Anak-anaknya lihat dari pagar, matanya pun penasaran. Kak Dara pun sempat nanya, "Bunda, sapinya sedih nggak ya?" Aku hanya diam sebentar dan aku jawab, "Mungkin iya, tapi ini bagian dari ibadah." Ada rasa ikhlas buat ngingetin kita soal pengorbanan dan juga rasa syukur. Momen seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi selalu punya rasa yang berbeda setiap tahunnya. Ada rasa syukur karena masih bisa merasakan suasana hari raya bersama keluarga dan orang-orang di sekitar. Hewan kurbannya masih belum dipotong, jadi kita pulang dulu nih ke rumah nenek. Nanti setelah makan lontong, kita balik lagi ke masjid untuk menyaksikan hewan kurban ini dipotong. Ambil keretanya dulu supaya lanjut kita ini pulang. Suami aku juga udah datang buat jemput. Suami aku nggak ikut kita sholat Idul Adha di masjid ini, dia sholatnya di masjid yang ada di kantor. Suami aku menyempatkan pulang sebentar untuk makan lontong. Habis sarapan, pergi ke kantor lagi. Inilah suasana Idul Adha di kampungku, nggak terlalu ramai, beda dengan suasana Idul Fitri. Keluargaku juga nggak banyak terlalu datang, tapi masih ada beberapa. Ya walaupun gitu, ya nggak apa-apa. Ingat aja kata pepatah, jauh di mata tapi dekat di hati. Oke, akhirnya kita sampai di rumah nenek. Ini adalah rumah sederhana tempat kami berkumpul setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Nenek aku udah ada di dalam menyambut kedatangan kita, tapi kita semuanya belum ngumpul, masih ada ibu aku yang masih jalan kaki. Jadi setelah kita selesai diantar ke rumah nenek, lanjut nih suami dan juga adik aku jemput ibu-ibu aku tuh yang lagi di jalan. Itu dia mereka. Akhirnya sampai juga. Setelah semuanya kumpul, siap-siap kita ke dapur buat makan lontong. Oke guys, sekian dulu ya video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.